Selamat siang Dewan Juri, di sini saya sebagai tim kontra sangat menentang mosi di mana Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Sebelum itu, marilah kita pahami bersama apa definisi dari singularitas teknologi. Singularitas teknologi merupakan titik waktu hipotesis di mana pertumbuhan teknologi menjadi hal yang asing bagi manusia, tak terkendali dan tak dapat diubah, sehingga mengakibatkan konsekuensi yang tak terduga bagi peradaban manusia. Mengapa di sini saya menolak hal tersebut? Karena singularitas teknologi pastinya akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Namun, apakah singularitas teknologi pastinya akan terjadi? Kita bisa menolak dengan skeptis bahwasannya singularitas teknologi ini tidak akan terjadi. Pertimbangan yang bisa kita gunakan di sini yakni sebagai pertimbangan Chinese Room Argument, di mana Chinese Room Argument merupakan eksperimen pemikiran yang dimana manusia membayangkan bahwasanya ada seorang di dalam ruangan yang berhadapan dengan buku panduan besar, yang dimana buku panduan tersebut berisi tentang menyusun lambang-lambang simbol Mandarin, yang dimana orang-orang di luar mengirimkan pesan dan orang di dalamnya menyusun simbol-simbol Mandarin untuk membalas pesan tersebut sesuai dengan buku yang dihadapkan. Oleh karena itu, mengapa singularitas teknologi tidak terjadi? Karena teknologi pada dasarnya dikendalikan oleh manusia. Teknologi pada dasarnya diciptakan untuk memudahkan manusia. Namun, singularitas teknologi di sini justru bertolak belakang dengan esensi dari tujuan teknologi tersebut diciptakan, yang dimana singularitas teknologi di sini yang dipresisi terjadi akan menggantikan manusia, dan hal ini pastinya bertentangan dengan tujuan mengapa teknologi diciptakan. Oleh karena itu, bisa kita justifikasi bahwasannya singularitas teknologi itu bertentangan dengan tujuan teknologi tersebut diciptakan. Lalu apa dampak-dampak yang akan muncul jikalau singularitas teknologi ini terjadi? Pastinya dampak-dampak negatif banyak sekali yang akan muncul jikalau singularitas teknologi ini terjadi. Seperti yang pertama, pekerjaan manusia akan tergantikan oleh teknologi seperti AI dan lain-lainnya, yang pada dasarnya pekerjaan manusia ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, lalu digantikan oleh teknologi yang mengakibatkan manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dan tidak ada nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Yang kedua, seperti mengubah cara hidup dan interaksi manusia. Bisa kita bayangkan skenario bagaimana kalau singularitas teknologi ini terjadi dan bagaimana akibatnya pada manusia. Manusia pastinya akan kehilangan nilai-nilai moral, nilai-nilai cara hidup dan juga interaksi mereka. Manusia yang cenderung takut menghadapi kenyataan akan lebih memilih untuk menghadapi singularitas teknologi. Mereka lebih memilih teknologi yang mengendalikan mereka daripada mereka mengendalikan teknologi. Oleh karena itu, hal ini sangat berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup manusia. Dan yang ketiga, seperti kehilangan privasi dan keamanan. Pada dasarnya, manusia saat ini yang hidup berdampingan dengan teknologi, mereka bergantung privasi dan keamanan terhadap teknologi. Lalu bagaimana jika singularitas teknologi ini terjadi? Pastinya teknologi bisa saja membuat privasi dan keamanan manusia ini sebagai jaminan untuk mengendalikan kehidupan manusia. Dan itu hanya kemungkinan kecil yang akan terjadi. Bagaimana dengan kemungkinan besar yang akan terjadi kalau singularitas teknologi ini terjadi di kehidupan manusia? Yang pastinya ada masalah etika, yakni memandang kebutuhan dan keselamatan manusia sebagai hal sekunder. Pada dasarnya teknologi itu sebagai pembantu kebutuhan hidup manusia. Mereka harusnya memandang kebutuhan hidup dan keselamatan serta kebutuhan manusia itu sebagai hal pokok. Namun jikalau singularitas teknologi ini terjadi, mereka bisa saja menganggap kebutuhan dan keselamatan hidup manusia itu sebagai hal sekunder. Mereka bisa saja menyingkirkan hal itu dan mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri. Apalagi jikalau teknologi ini atau kecerdasan buatan menganggap manusia sebagai pesaing sumber daya. Mereka akan berebut, mereka akan lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada kebutuhan manusia yang harusnya mereka penuhi. Dari yang kemungkinan yang paling buruk yang bisa kita pikirkan yakni adalah kekhawatiran dominasi AI, di mana teknologi ini lebih memprioritaskan kelangsungan hidup dan tujuan mereka sendiri daripada kebutuhan manusia. Yang seperti saya katakan tadi, mereka lebih fokus untuk memperbanyak kelangsungan hidup mereka, untuk memperbanyak jenis-jenis mereka daripada memenuhi kebutuhan hidup manusia, sehingga di sini tidak ada nilai kemanusiaan, tidak ada nilai kehidupan, dan tidak ada keberlangsungan kehidupan bagi manusia. Oleh karena itu, di sini saya sangat menentang mosi ini dan saya bangga menjadi tim oposisi. Menang.